FZ menjemput takdir, akhir karir jubir tukang nyinyir, ditulis oleh Mas Sunu di siwar.com. Membicarakan FZ tentu akan berkaitan dengan kenyinyirannya terhadap pemerintah, utamanya kekritisannya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. FZ sudah pasang kuda-kuda untuk melawan Jokowi. Wajar karena junjungannya PS pada Pilpres 2014 yang berpasangan dengan Hatta Rajasa harus berhadapan dengan pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. FZ terus-menerus menyinyiri Jokowi. Dan pemenang Pilpres 2014 adalah Jokowi JK. Sebagai pecundang, FZ sepanjang 5 tahun kepemerintahan Jokowi JK tidak putusnya melontarkan kritik tanpa solusi. Apalagi dengan taktik kotor, aturan MD3 diubah, sehingga pemenang-pemenang pemilu tidak harus menjadi ketua DPR. Duduklah FZ sebagai wakil ketua DPR, berduet dengan Fahri Hamzah, wakil ketua DPR mewakili PKS, dengan nyaringnya menyanyikan nyanyian miring kepada pemerintahan Jokowi JK. Hal itu terus berlanjut pada Pilpres 2019. PS berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan petahana Jokowi yang bergandengan dengan Ma'ruf Amin. Lontaran kritik yang merendahkan atau meremehkan Jokowi terus diluncurkan mengucur deras. Ringkas kata, jagoan FZ keok lagi. PS tak mau kehilangan kesempatan untuk bergabung dalam kabinet Jokowi Amin. Gerindra mendapat jatah 2 kursi, PS sebagai Menteri Pertahanan dan EP sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketika EP tersangkut kecelakaan korupsi benih lobster dan mengundurkan diri, jatah Gerindra diberikan kepada Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meskipun partainya menjadi kawan Jokowi dalam pemerintahan yang seharusnya mendukung, FZ tetap nyinyir. Hebat nian FZ. Inti nyinyiran FZ adalah semua yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi tidak ada yang baik. Pemerintahan Jokowi amburadul. Nyinyiran FZ berbentuk puisi, cuitan di Twitter, omongan langsung dalam wawancara atau dalam ILC. Lebih dari 6 tahun, FZ setia menyinyiri kebijakan Jokowi dan menteri-menterinya. Tak tanggung-tanggung untuk memantau cuitan-cuitan dan berita-berita, FZ menggunakan layar gede Sakoha, gede banget. Sebuah kejumawaan bahwa dia dapat fasilitas dengan layar lebar. Dia dapat mengumbar koar-koar. Namun rupanya FZ menjemput takdir dalam soal nyinyir. Dia terpeleset lewat jarinya nge-like video bokep. Apapun jurus ngelesnya, orang tahu itu akun Twitter pribadi FZ. Apa yang terjadi dengan akunnya adalah tanggung jawabnya. Lepas dari pengakuannya, akun itu dikelola sendiri atau dikelola bersama 4 admin. Faktanya, FZ nge-like video porno. Tak ayal FZ pun menerima perundungan dari para netizen. Yang kita tahu betapa kejam kalau netizen sudah beraksi. Jejak digital menjadi alat andal untuk mematahkan jurus ngeles FZ. Sudah banyak komentar sadis kepada FZ karena like di Twitternya. Silahkan pembaca mencari sambil memuaskan diri melihat tukang nyinyir dinyinyiri. Nasib apes FZ berkelanjutan. Tak cukup kena nyinyir netizen, FZ dilaporkan ke polisi. Pelapornya adalah Ketua Umum Aliansi Pejuang Muda Indonesia, Febrianto Dunggio. Kenapa kita laporkan? Karena Bang Fadli ini anggota dewan. Jadi apa yang dilakukan wakil rakyat itu dipantau sama rakyat. Cara dia like, entah sengaja atau enggak, ya semua orang bisa lihat. Ungkap Febri, Sabtu 9 Januari 2020. Dikutip dari tribunnews.com. Yang jadi masalahnya, dia sebagai wakil rakyat memberikan teladan yang baik kepada generasi muda, tutur dia. Dan laporan itu diterima oleh kepolisian. Berarti ada kemungkinan polisi memanggil untuk memeriksa FZ sebagai terlapor. Peluang menjadi tersangka pun cukup besar mengingat FZ dianggap ikut menyebarkan konten pornografi. Maklum, pengikut FZ cukup banyak. Yang dulu akun-akunnya tidak tercemar dengan konten bokep karena ulah FZ, di akun-akun mereka nongol konten bokep itu. Akan tetapi masih ada yang menghambat polisi. Maklum, untuk memeriksa anggota DPR, polisi harus mengantongi surat izin dari presiden. Keistimewaan anggota DPR adalah memiliki hak imunitas, kekebalan hukum. Imunitas itu menjadi tameng bagi FZ. Namun kalau yang di-share oleh FZ adalah konten porno, apakah juga mendapat perlindungan? Semoga Presiden segera mengeluarkan izin untuk memungkinkan polisi memeriksa FZ. Tentu akan muncul ucapan miwir nyinyir.
Presiden mengkriminalisasi anggota DPR. Saya berharap Pak Jokowi mengesampingkan hal ini. Biarlah hukum ditegakkan dengan adil. Salah atau benarnya FZ dalam kasus ini, pengadilan yang memutuskannya. Kita sering mendengar FZ omong tentang revolusi akhlak dan revolusi itu perlu keteladanan dari atas atau pimpinan. Bukankah sebagai wakil rakyat, FZ pun merupakan pihak yang harus memberikan teladan, bukan hanya nyinyiran kosong. Apalagi karena pernah jadi wakil ketua DPR, FZ menerima gelar kehormatan Bintang Mahaputra Nararia dari pemerintah. FZ hendaknya mempertanggungjawabkan gelar itu dengan tindakan dan ucapannya. Sudahkah FZ menunaikan tanggung jawabnya itu? Selama kasus like konten bokep, FZ jadi nyungsep, tiarap, irit bicara. Namun berarti FZ menjemput takdir untuk akhir karir si jubir tukang nyinyir. Akankah FZ akan terus nerocos dengan nyinyirannya? Lihat saja nanti. Wah, saya mungkin pembaca juga membayangkan betapa hebohnya kalau FZ sampai menjalani sidang pengadilan karena kasus like konten bokep. Ngarep.com nih he. Kita tunggu proses kasus ini dengan sabar hati. Salam Indonesia Maju. SBY muncul lagi bicara soal utang, tapi masih kayak dulu, nggak sadar diri. Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. SBY kembali muncul memberikan statement politiknya. Ini sudah menjadi semacam style dia. Hilang beberapa saat tanpa kabar, tahu-tahu muncul lagi kemudian bicara mengenai berbagai isu. Kali ini dia bicara soal utang Indonesia. Kita mulai dulu dari statement SBY. Menurut SBY, utang pemerintah mungkin bisa dibilang agak kebablasan. Utang yang ada menurut saya sudah sangat tinggi dan karenanya tidak aman. Persoalannya bukan hanya meningkatnya rasio utang terhadap PDB atau produk domestik bruto Indonesia, tetapi yang berat adalah utang yang besar itu sangat membebani APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara kita, membatasi ruang gerak ekonomi kita, tulis SBY dalam unggahan di Facebook. Pada 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB ada di 30,18%, naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 29,78%. Per akhir November 2020, total utang pemerintah mencapai 5.910,64 triliun rupiah, yang setara dengan 38,13% dari PDB. SBY juga menyoroti bahwa masalah utang bukan hanya aman atau tidak aman, yang dilihat dari rasionya terhadap PDB. Hal yang juga penting adalah bagaimana membayar utang itu. Apakah bakal membatasi kemampuan pemerintah dalam bidang lain? Betapa beratnya ekonomi kita jika misalnya 40% lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang. Jadi jangan hanya berlindung pada persentase debt to GDP rasio yang dianggap masih aman dan diperbolehkan undang-undang. Bukan di situ persoalannya, kata SBY. Dari sisi pertumbuhan, rata-rata utang pemerintah pada masa pemerintahan Jokowi periode pertama naik 12,96% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan utang pada masa pemerintahan SBY periode kedua, yakni 2010 hingga 2014, adalah 10,50% per tahun, dan pada periode pertama di 2005 hingga 2009 hanya 4,38% per tahun. Selama periode pertama pemerintahan Jokowi, rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja negara secara keseluruhan adalah 10,56% per tahun. Sedangkan pada 2010 hingga 2014 adalah 7,36%, dan 2005 hingga 2009 ada di 10,83%. Dulu Ibas pernah membanggakan ekonomi Indonesia yang meroket di zaman SBY, sebagai sindiran kepada pemerintahan Jokowi yang pertumbuhan ekonominya tidak setinggi pada era SBY. Sekilas memang benar, tapi menangnya gak banyak kok, cuma sekian persen. Kalau pertumbuhan sampai 10%, bolehlah bangga, tapi dia tidak bicara soal inflasi era SBY yang jauh lebih tinggi dibanding era Jokowi. Sama saja bohong kan? Terus utang ini, sudah berkali-kali kita teriak, tapi tetap aja nyinyir soal utang. SBY ini gak pernah bercermin. Utang Jokowi sangat nampak hasilnya. Ada wujudnya dalam pembangunan jalan baru, tol, bandara, pelabuhan, terminal, jembatan, pembangkit listrik, bendungan, infrastruktur digital, dan banyak lagi. Berkat ini konektivitas antar wilayah makin mudah.
Waktu tempuh jadi singkat, dan ini bukan hasil jangka pendek, tapi bakal dinikmati anak cucu kita ke depan. Kalau bukan karena Jokowi, Indonesia bakal makin ketinggalan dan jadi negara paling memalukan di ASEAN. Negara besar, tapi infrastruktur payah, kayak negara yang mundur ke belakang. Untuk saat ini saja, Indonesia sudah menyamai atau bahkan sedikit melampaui Thailand dalam hal indeks infrastruktur. Sampai tahun 2024 nanti, Indonesia bakal makin meleset. Jika konsisten, Malaysia pun bisa disalip. Zaman SBY, dia kerja apa? Kebanyakan bikin lagu dan prihatin. Banyak proyek mangkrak, kerjaannya cuma prihatin. Ekonomi meroket kebetulan karena salah satunya bom komoditas. Sekarang, justru Jokowi saat ini mulai melarang ekspor bahan tambang mentah, karena tidak bisa melulu berharap ekspor komoditas. Hilirisasi industri nikel adalah jawabannya. Hasilnya baru bisa dinikmati bertahun-tahun kemudian. Di masa depan, industrialisasi dan digitalisasi adalah jawaban bagi masa depan Indonesia. Utangnya SBY kalau tidak salah, kebanyakan buat subsidi. Bagus untuk membuai masyarakat, tapi tidak bagus buat jangka panjang. Di saat harga minyak meroket tinggi, harga tidak naik atau naik sedikit, yang akibatnya membebani APBN. Padahal kalau dihitung-hitung, berapa banyak infrastruktur yang bakal terbangun. Kenyataan lainnya, pembangunan era SBY sangat minim, ada pula yang mangkrak. Dan kondisi era SBY sangat beda jauh dengan era Jokowi. Arah orientasi pun beda. Jokowi berorientasi pada pembangunan yang hasilnya jangka panjang. Saya setuju dengan kritikan dari salah satu politisi yang mengatakan Jokowi tidak akan sesusah ini jika SBY tidak jadi presiden. Ada benarnya juga. Terutama soal pembangunan infrastruktur, Jokowi seolah mulai dari nol. Bagaimana